Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 40. Tubuhnya malah diam menunggu tiap sentuhan. Lee mengemudikan mobilnya sedang, tetapi bukan menuju perusahaan melainkan ke tempat lain arah yang berlawanan dengan arah ke perusahaan. Loh, Pak Asisten, ini bukan arah ke perusahaan, kita ini mau kemana? Tanya Aileen ketika dia menyadari mereka tidak menuju perusahaan. Apa Tuan mengajakku untuk menemui klien yang sedang berpesta? Tanya Aileen lagi. Sebenarnya pertanyaan Aileen yang satu ini membuat Lee ingin tertawa ngakak. Namun ditahannya demi menjaga mood Aileen supaya rencana Tuan pagi ini tak sia-sia. Tuan nunggu di mana sih Pak Asisten? Sabarlah Nona, gak jauh lagi Anda akan saya antar sampai ke tempat Tuan yang sedang menunggu Anda. Kita sudah sampai, ujar Lee ketika dia memarkirkan mobilnya di suatu tempat yang asing bin membingungin untuk Aileen. Nona, bisakah Anda tutup mata terlebih dahulu? Lee menyodorkan ikat mata untuk menutupi mata Aileen. Emang ada apaan sih Pak Asisten, kenapa harus tutup mata segala? Ikuti saja Nona Aileen, sahut Lee tegas. Aileen akhirnya nurut aja menutupi matanya dengan kain yang diberikan asisten Lee. Setelah dipastikan Aileen sudah benar-benar menutup matanya, asisten Lee pelan-pelan membantu Aileen menuju ke tempat di mana Tuan Kavan sudah menunggunya. Pak Asisten, jangan sampai Anda ini ngeprank saya ya, awas aja kalau sampai bohongin. Lee hanya diam sambil tersenyum menanggapi ocehan Aileen. Aileen, suara Kavan yang memanggilnya. Tuan, jadi benar asisten Lee membawaku ke sini karena perintah Tuan, tanya Aileen langsung dengan antusias. Padahal matanya masih ditutup kain, dia hanya baru mendengar suara Kavan suaminya. Anda boleh buka tutup mata Anda Nona, ujar Lee memberitahu. Aileen langsung membukanya, matanya langsung terbelalak takjub melihat pemandangan di depan matanya. Kavan mengulurkan tangan ke Aileen. Maukah kamu pergi bersamaku? Tanya Kavan lembut. Pergi kemana Tuan? Naik ini, pesawat pribadi ini? Tanya Aileen antara syok bahagia, kaget juga bangga. Kemana saja, kau mau kan pergi bersamaku? Tanya Kavan lagi. Aileen mengangguk cepat tanda mau, Kavan mengulurkan tangan dan Aileen menyambutnya. Kavan membawa Aileen masuk ke jet pribadi yang sudah disiapkan lengkap dengan pilotnya. Tuan, bagus banget, Aileen termangu-mangu begitu masuk jet. Pilot terbaik kita akan menghantarkan kita ke suatu tempat. Kemana Tuan? Tanya Aileen penasaran. Duduklah di sampingku, rilekskan tubuhmu, jangan sampai kau muntah di sampingku, ajak Kavan tetap dengan penekanan yang mengesalkan. Aku gak norak ya Tuan, meskipun aku baru ini naik pesawat tapi gak akan muntah, sungut Aileen. Baguslah, karena aku akan sangat ilfil jika kamu muntah di hadapanku. Cici baru aja mau romantis udah ngejek lagi. Aku hanya memastikan saja, aku tak mau suasana kita jadi jelek karena kekonyolanmu. Ya sudah, jadi pergi nggak kita ini, rungut Aileen. Mister, kita berangkat sekarang, ucap Kavan pada pilot. Baik Tuan, silahkan nikmati perjalanan kita ini, sahut si pilot dengan ramah. Aileen duduk di sebelah Kavan, jujur begitu pesawat naik rasanya deg-degan campur pusing.
Aileen menutup matanya sambil komat kamit baca doa menenangkan diri. Anjir mual beneran, jangan sampai nih gue muntah depan Tuan Kafan. Bisa didepak dari pesawat terjun bebas gue, gumam Aileen membatin. Sepertinya kau tegang, apa kau ketakutan? Tanya Kafan ketika memegang tangan Aileen yang dingin. Lebih takut kalau muntah di depan Tuan sih, sahut Aileen jujur. Coba pelan buka mata, kita sudah di atas awan sekarang. Gak mau Tuan, aku takut. Coba dulu, lihatlah pemandangan dari atas awan menakjubkan. Kamu belum pernah melihatnya kan? Lihat. Petik 2. Aileen berusaha membuka mata pelan, mengintip sedikit ternyata benar kata Tuan Kafan. Saat ini mereka sedang berada di atas awan, terbang bebas layaknya burung Garuda. Kok bagus ya, beautiful, Aileen tersenyum haru, ini pengalaman pertama dalam hidupnya. Tuan, aku di atas awan, aku bisa terbang tinggi, aku bisa ngeliat dunia dari atas awan, Aileen sedang menampakkan kenorakannya. Kafan hanya terkekeh melihat tingkah konyol Aileen. Jangan teriak-teriak nanti tambah mual. Tuan, ternyata awan dari atas lebih putih bersih ya, lebih kayak gumpalan lautan putih. Langit juga biru bersih ya, kayaknya di atas langit gini gak kena polusi. Seharusnya begitu, hanya sekarang polusi sudah merusak tatanan bahkan sampai menembus awan. Ah, sayang sekali ya. Padahal sebagus ini, gimana kalau Tuan bikin rumah di atas awan aja, biar aku setiap hari bisa melihatnya. Permintaanmu di luar kemampuanku, Aileen. Bukankah Tuan bisa apa saja? Sudahlah, jangan minta aneh-aneh, sini duduk di sebelahku. Kafan menarik tubuh Aileen dan didekapnya dengan lembut agar gadis itu tidak semakin aneh-aneh permintaannya. Tidurlah. Gak mau Tuan, orang lagi di atas awan disuruh tidur, ini kan gak setiap hari bakalan ngeliat kayak gini. Terserah kau saja. Aileen kembali tertakjub-takjub memandangi pemandangan yang menurutnya amat sangat indah. Berada di atas langit menatap bumi dengan segala keindahannya, Kafan berhasil membuat Aileen bahagia kali ini. Aileen, bangunlah. Aku sudah membuang banyak waktu hanya menungguimu sampai kau mau bangun dari tidurmu itu. Gerutu Kafan yang sepertinya mulai kesal menunggu Aileen yang tak kunjung mau bangun. Kayaknya doi terlalu menghayati tidurnya. Tuan, mengapa sepagi ini Anda membangunkanku sih? Apa jadi istri Tuan juga harus menyiapkan sarapan? Bukankah ada koki di rumah yang jelas-jelas jago masak? Keluh Aileen masih enggan membuka mata. Apa kau lupa kita sedang di mana saat ini? Geram Kafan yang kesabarannya seringan debu jalanan. Memang di mana sih? Apa aku ketiduran di ruangan Tuan lagi? Cepatlah buka mata atau aku akan meninggalkanmu di sini, ancam Kafan. Aileen membuka mata, menatap sekeliling dengan linglung. Ini kayak di lapangan, tapi kenapa di dalam mobil? Mau latihan mobil apa? Tapi ini bukan mobil, ini kayak pesawat. Aileen menggumam menatap sekeliling. Astaga, maaf Tuan. Aileen langsung terperanjat ketika dia mengingat di mana keberadaan mereka saat ini. Bagus jika kau sudah ingat. Maaf Tuan, tadi kan Tuan menyuruhku tidur biar gak pusing mual. Gak taunya tidur di pesawat itu enak Tuan. Boleh tidak kalau aku mau tidur di pesawat setiap hari, sahut Aileen cengar-cengir.
Kau pikir pesawat pribadiku ini penginapanmu? Ya boleh dong buat istri, gimana sih? Tuan, apa Anda masih berlama-lama di pesawat? Tanya pilot. Tidak, aku hanya menunggu gadis konyol ini mengingatkan kita sedang pergi kemana, sahut Kafan. Baik Tuan, memang kita mau kemana sih Tuan? Bukankah aku memang belum tahu kita mau kemana, protes Aileen. Cepat turun atau aku akan menyuruh pilot membawamu ke hutan belantara, ancam Kafan. Paling nanti Tuan yang panik nyariin aku, hihihi, ledek Aileen. Mengapa cara romantis mereka unik sekali? Hanya Nona Aileen rupanya yang bisa memahami karakter Tuan Kafan. Semoga mereka beneran berjodoh. Gumam si pilot melihat kelakuan dua suami istri yang random. Kafan menggandeng tangan Aileen turun dari pesawat. Walau bagaimanapun dia tahu jika ini pertama kalinya Aileen naik pesawat atau jet pribadi. Tuan, apakah ini masih di Indonesia? Tanya Aileen. Tentu. Lalu di mana? Tadinya aku ingin mengajakmu ke Palembang dan berlibur di tempatmu yang katanya ada wisata Gunung Dempo dan hamparan perkebunan teh, tapi gak jadi, potong Aileen. Ternyata ada satu proyek besar perusahaan The Cakra Group di sini yang terbengkalai. Sebab pemegang yang kuberikan tanggung jawab korupsi, jadi aku putuskan kita ke sini. Huf, kirain mau diajak liburan, nyatanya tetap aja working, cibir Aileen mengeluh. Aku akan mengurusnya, tapi sebelum itu aku akan membawamu jalan-jalan keliling tempat ini, sahut Kafan sabar. Tumben dia mau bersabar dan ramah tamah. Sebentar, Aileen menyadari sesuatu. Tuan, kita berada di mana? Mengapa tempat ini dikelilingi pulau dan lautan biru yang begitu bersih? Aileen tampak heran. Kafan tersenyum. Sepertinya memang tak banyak orang yang tahu tempat ini. Lebih tepatnya mereka jarang mengunjungi kecuali wisatawan. Nama tempat ini sangat familiar, hanya kadang orang bingung di mana letak tempat ini. Welcome to Karimun Jawa, pulau-pulau kecil di tengah laut biru yang amat sangat bersih jauh dari polusi. Disinilah tempat paling tepat untuk berlibur dan berbulan madu. Kafan membentangkan tangannya seakan menyapa Aileen mempersilahkan masuk. Karimun Jawa. Karimun Jawa adalah pulau yang terletak di Laut Pantura, bukan, tepatnya di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Kok Tuan bisa tahu tempat ini sih? Tuan kan hobinya luar negeri. Siapa sih yang tidak tahu tempat secantik ini? Aku akan membawamu keliling lautan dan semua pulau di sini. Let's go. Kafan mengajak Aileen naik ke perahu kecil yang akan mengantarkan mereka ke villa di salah satu pulau yang berada di ribuan pulau di Karimun Jawa. Mereka akan melintasi laut biru yang amat bersih dan jernih. Bahkan kadar garamnya masih amat sangat tinggi. Aileen begitu bahagia, pertama kalinya dia memiliki pengalaman naik perahu melintasi laut. Semilir angin dan guncangan ombak yang tenang membuat hatinya begitu bahagia. Kafan juga mengulum senyum sepanjang perjalanan, sepertinya ini akan menjadi cerita seru bagi keduanya. Akhirnya mereka sampai di salah satu pulau kecil yang hanya berisi satu villa megah. Kafan menggandeng Aileen untuk turun dari perahu dan berjalan menuju villa. Apakah villa ini milik keluarga Mallory, Tuan? Tanya Aileen yang melihat ada tulisan Mallory di depan villa. Tepatnya adalah milikku, aku membelinya 2 tahun yang lalu dari seorang pengusaha.
Aku sengaja memberikan tanda tulisan Mallory agar semua orang tahu itu milikku, jawab Kafan terdengar agak sombong. Termasuk pulaunya, tanya Aileen berbelalak. Kafan hanya mengangguk. Gila, tapi harusnya gue gak heran sih, Tuan kan emang terkenal dengan kekayaannya. Wajarlah duitnya dibuang-buang buat beli pulau, gak lama lagi kabupaten juga bisa dibeli nih. Kau tahu pulau yang ada di ujung seberang itu? Tunjuk Kafan pada salah satu pulau yang ukurannya lebih besar dari pulau berisi vilanya itu. Di sana proyek besar The Chakra Group. Aileen menatap Kafan dengan amat sangat takjub. Duit orang ini banyak amat sih, sampai beneran beli pulau. Karimun Jawa ada banyak pulau, mungkin ribuan, tapi hanya ada beberapa yang sudah berpenghuni, salah satunya di tempat lapangan udara tadi itu yang paling padat penduduknya. Sisanya hanya ada beberapa penghuni, mereka yang memandu setiap wisatawan yang datang ke pulau tempat mereka berada. Dan sisanya lagi masih kosong tanpa penghuni ataupun dibeli oleh para pengusaha untuk investasi usaha maupun villa tempat mereka berlibur. Terang Kafan sembari mengajak Aileen masuk ke dalam villa. Aileen, aku membawamu ke sini untuk berlibur sebagai suami istri. Aku ingin lebih dekat, lebih intens lagi denganmu, jadi kau jangan bersikap konyol yang menyebalkan, pinta Kafan. Biasanya itu yang menyebalkan adalah Tuan. Kita akan tidur satu kamar di kamar yang sama. Apa? Pekik Aileen kaget. Wajahnya tiba-tiba tegang, cukup panik. Mengapa kau kaget seperti itu? Bukankah itu sudah menjadi kewajiban seorang suami istri? Lagi pula papa sama mama sudah meminta cucu dari kita. Petik 2. Jadi, Tuan mengajakku ke sini untuk honeymoon. Wajah Aileen seketika menerah menahan takut. Entah kenapa Doi masih panik untuk hal yang satu itu. Hatinya belum lega jika harus menyerahkan hidupnya pada laki-laki di depannya ini. Masih ada ketakutan yang membuatnya tak nyaman. Benar, untuk itulah aku membawamu ke sini. Di sini tempat paling tepat untuk berbulan madu, sahut Kafan tenang. Aileen meneguk selaivanya seret. Belum apa-apa saja dia sudah berkeringat dingin dan meremang. Dia tak bisa membayangkan jika Kafan benar-benar menyentuhnya. Apakah langsung malam ini Tuan? Aku rasa jangan buru-buru biar lebih terkesan spesial. Aileen berusaha menarik ulur. Bukankah lebih cepat lebih baik? Jawab Kafan. Jawaban Kafan benar-benar mematikan nyali Aileen. Sudahlah, jangan kau pikirkan. Lebih baik kau mandi, aku mau mengajakmu makan siang mencicipi masakan koki handalku di sini. Ada koki juga Tuan di sini. Aku mengutusnya jauh dari Australia untuk melayani kita. Wow, Aileen speechless. Kafan benar-benar orang kaya. Bahkan sekedar koki untuk memasakkan makanan mereka selama liburan harus mendatangkan chef dari luar negeri. Cepat mandi, aku akan menunggumu di taman villa. Kafan segera pergi menuju halaman belakang villa. Taman yang menghadap lautan langsung, pokoknya pemandangan surgawi yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Aileen langsung masuk ke kamar. Pokoknya sembarang kamar soalnya Kafan juga tak memberitahunya kamar mana yang akan ditempati mereka. Karena kekenyangan, Aileen bersantai-santai di ruang keluarga. Masakan koki pilihan Tuan Kafan memang cukup mantap. Sampai-sampai Aileen kalap entah makan berapa banyak. Dasarnya si doyan makan mana inget jaim meskipun di depan suaminya.
Bersiaplah, aku mau mengunjungi salah satu proyekku, ujar Kafan tiba-tiba membuat Aileen yang sedang bermalas-malasan mendongak menatapnya. Mau kemana sih? Apa aku ikut? Tanya Aileen malas. Kau harus ikut sebab aku tak tahu akan kembali jam berapa. Jika kau di sini maka kau akan sendirian, jawab Kafan. Haduh, sendirian banget. Ada chef, hanya sekarang dia sedang berbelanja ke kota Semarang, mungkin akan kembali malam nanti. Baiklah, aku ikut. Tunggu aku tuan, aku hanya akan cuci muka biar wajahku gak memalukan Anda. Aileen segera berlari ke kamar untuk mencuci muka dan berganti pakaian. Sebaiknya jangan pakai baju itu, protes Kafan. Ketika Aileen keluar dari kamar memakai celana jeans pendek dan kaos oblong yang jelas memamerkan paha dan lengannya yang mulus. Kan di pantai tuan, pasti kalau mau nyebrang ke pulau lain naik perahu lagi kan, nanti turun di perairan, males basah. Kau tahu, semua pekerjaku di sini adalah laki-laki. Jika mereka melihat seorang wanita berpakaian seperti ini, maka akan membuat mata mereka jelalatan. Apa kau mau menjadi konsumsi publik? Huf, baiklah. Aileen kembali masuk kamar untuk berganti pakaian. Tak lama dia keluar menggunakan dress selutut berwarna hitam. Dia rasa ini cocok untuk dipakai di pantai mengingat pasti akan basah-basahan. Apa tidak ada baju lain, Aileen? Protes Kafan lagi. Kau tahu bukan jika pantai pasti anginnya cukup kencang, kau memakai dress seperti itu akan sangat memungkinkan dressmu terbang tertiup angin. Apa kau tidak berpikir itu malah akan mengundang malu dan pandangan orang padamu? Aisyah, lalu aku pakai baju apa tuan? Kafan segera masuk ke kamar. Kafan turun tangan langsung mencarikan baju Aileen untuk doi kenakan kali ini. Kafan menemukan celana training panjang dan kaos oversize yang dibawa Aileen, rencananya mau digunakan kalau tidur takut dingin. Pakai ini, yakin tuan, nanti celananya basah, protes Aileen. Basah masih bisa dikeringkan kan, atau dilipat waktu menyeberangi air, apa susahnya? Aileen akhirnya pasrah dan menuruti mengganti pakaiannya mengenakan baju yang dipilihkan Kafan. Setelah drama perbajuan selesai, Kafan segera menggandeng tangan Aileen naik perahu untuk menuju pulau tempat proyek perusahaan Kafan. Sumilir angin dan hamparan pemandangan laut yang begitu menakjubkan membuat Aileen serasa ingin nyemplung melihat terumbu karang dan ikan-ikan kecil yang menggemaskan. Tuan, bolehkah berhenti sebentar? Aku mau renang dulu, pinta Aileen. Tidak sekarang Aileen, aku akan mengajakmu besok atau lusa. Hari ini aku ingin segera meninjau langsung proyekku dan kesalahan fatal para pekerja yang mencurangiku. Aileen kembali duduk di samping Kafan dengan wajah cemberut. Ikan Nemo, kerapu, zebra seolah melambai-lambai memanggil Aileen untuk bermain dengan mereka. Kalau mau berenang kau harus siapkan sunblock Aileen. Kadar garam di Laut Karimun Jawa masih cukup tinggi. Sebab air di laut ini sama sekali tidak tercemar oleh apapun. Jika kau berenang di siang terik seperti ini tanpa tabir surya apapun maka kulitmu akan kebakar, Kafan mengingatkan dengan lembut. Aku akan mengajakmu keliling Pulau Karimun Jawa, mulai dari berenang bermain di terumbu karang, bermain dengan ikan Nemo itu, sampai ke penangkaran penyu, ikan hiu, pasir putih dan pulau yang airnya tenang dan jernih, kau bebas mengeksplor semuanya. Benarkah tuan, tuan sedang tidak membodohiku kan? Tanpa kubodohi bukankah kau sudah bodoh? Ais tuan, aku pintar loh, protes Aileen merengut. Iya kau pintar,
kau juga hebat karena kau telah berhasil meruntuhkan egoku. Selama ini aku selalu menampik setiap hatiku ingin mencintai wanita, tetapi kau berhasil meruntuhkannya. Bahkan tanpa bisa aku menatanya, kau tak sedikit pun memberiku kesempatan untuk menjeda. Ngomong apa sih Tuan, mau gombal tapi kok gak sweet? Kafan mencubit hidung Aileen, dengan gemas dia langsung melahap bibir Aileen dengan sengit. Dia tak menghiraukan bapak perahu yang mungkin senyum-senyum sendiri melihat kekonyolannya. Kau harus jadi milikku seutuhnya, aku tak mau tahu, karena kau sudah membuatku konyol seperti ini. Yang ada aku kali yang kehabisan nafas. Mereka terpaksa harus turun sebelum di pinggir pantai karena perahu yang mereka tumpangi sedikit bermasalah. Meskipun airnya tidak terlalu dalam lagi, tapi cukup menyulitkan jalan mereka, apalagi celana Aileen sudah pasti basah. Kan basah, udah bener tadi pakai celana pendek, gerutunya kesal. Sudah ayo jalan, banyak menggerutu nanti nginjak bulu babi lo. Hamparan pasir putih memang sangat indah. Sumilir angin yang sejuk menenangkan, pantai kecil yang dihimpit dua pulau membawa ketenangan dan kedamaian. Di bibir pantai ada beberapa rumah pondok dan tempat duduk untuk menikmati pemandangan, ada juga ayunan di sekitar air. Sepertinya tempat ini memang bagian dari tempat wisata di Karimun. Tuan, apakah tempat tujuan kita masih jauh? Aku pengen main ayunan dulu di sini. Di depan sana, melewati satu pantai lagi lalu naik ke pulau yang di depan itu, tunjuk Kafan. Melewati pantai lagi, apa gak basah kuyup baju kita? Airnya hanya sampai di atas mata kaki. Baiklah, Aileen berlarian manja mengekori Kafan. Sesekali melenceng menjumputi kerang-kerang kecil di pinggiran pasir membuat Kafan hanya tersenyum melihat tingkah kekanakannya. Singkat cerita, mereka sudah tiba di pulau tempat proyek The Cakra Group sedang berlangsung. Begitu tiba Kafan langsung disambut kepala cabang yang cukup dipercayanya. Dia langsung menjelaskan apa saja yang harus disampaikan dan dilaporkan pada bos besarnya itu. Aileen hanya duduk sembari memainkan kaki basahnya yang penuh pasir. Keinginannya untuk berenang, selfie, bikin TikTok di tempat seindah ini sangat meronta-ronta. Tetapi sejak tadi Kafan menahannya karena mereka harus fokus pada tujuan utama. Rupanya ada beberapa hal yang harus Kafan tinjau dengan serius. Tampaknya ada masalah yang lumayan serius kalau melihat wajah Kafan yang datar tanpa ekspresi itu. Oke, kalau begitu aku menunggu kalian di pantai pasir putih, sekalian makan siang sembari menikmati ikan bakar khas Karimun. Selesaikan segera tugasmu, ajak juga karyawan yang lain, ucap Kafan memutuk perbincangannya. Baik Tuan, saya juga sudah memberi kabar ke pemandu wisata untuk menyiapkan ikan dan membakarnya. Baguslah, aku akan menunggu kalian di bawah. Ayo Aileen, kita kembali ke pantai. Kamu mau main ayunan dan foto selfie kan? Ajak Kafan pada Aileen yang mulai boring gak ada kerjaan. Sudah selesai Tuan, tanya Aileen antusias. Akhirnya keboringannya berakhir. Kita akan menunggu mereka di sana, sahut Kafan. Kafan mengulurkan tangan membuat Aileen yang sedang berjalan ke arahnya langsung diam dengan dahi yang mengerut. Jalan turun ke bawah cukup sulit dan licin, kau harus pegangan yang kuat dan ikuti langkahku, jelas Kafan. Tanpa sadar Aileen tersenyum GR.
kayak khayalan aja si kulkas 12 pintu bisa tiba-tiba sok sweet. Tanpa membuang kesempatan, Aileen langsung meraih dan menjabat tangan Kafan yang langsung disambut genggaman hangat dari Kafan. Mereka menuruni tangga menuju pantai dengan hati-hati. Begitu sampai di pasir putih, Aileen langsung melepas tangan Kafan dan berlari ke sana kemari melakukan apa yang sedari tadi ditahan-tahannya. Sekali Aileen menarik paksa Kafan untuk ikut berpose selfie dengannya. Mau gak mau Kafan menarik bibirnya sedikit untuk tersenyum mengikuti gaya Aileen. Aileen masih sibuk bermain dengan pasir putih dan air laut yang begitu bening. Ada banyak rumput laut yang membuatnya semakin tertarik. Andai kata ini dekat dengan rumahnya, pasti dia sudah meminta izin pada Kafan untuk membawa sebanyaknya rumput laut kerang ke rumah. Aileen mengendus dengan penciuman yang begitu tajam. Aroma gurih memabukkan perut menucuk hidungnya tajam. Oh, ikan bakar, wow, aku lapar, ujarnya lalu berlarian ke pinggir pantai menuju pondok-pondok. Wangi banget tuan, aku langsung lapar, ucap Aileen jujur sembari mendekati Kafan. Laki-laki tampan itu sedang membolak-balik ikan bakar di hadapannya. Gimana, enak tidak aromanya? Tanya Kafan sambil tersenyum lembut. Aileen langsung mengangguk cepat. Tuan ternyata pintar bakar ikan ya, kirain cuman pintar bisnis, hihihi. Tuan Kafan, apa nona ini istri Anda? Tanya si Mamang yang sedang ikut membantu menyiapkan ikan bakar. Benar, makanya aku menyiapkan ikan bakar spesial untuk dia, aku yang membakarnya sendiri untuk istriku. Sahut Kafan sembari menatap Aileen manis membuat si bocah itu salting kebingungan. Tapi kenapa Nona memanggil Tuan dengan panggilan Tuan juga? Tanya si Mamang dengan ekspresi bingung. Kafan menoleh Aileen. Benar juga, kenapa bocah ini masih saja terus memanggilnya dengan panggilan itu? Bukankah mereka sudah sepakat untuk merubah panggilan? Ah, hahaha, aku memanggil suamiku dengan panggilan Tuan sebenarnya membahasakan pada kalian saja. Aku juga tak terlalu nyaman di depan orang memanggilnya dengan panggilan kesayangan kami. Sahut Aileen ngeles, senyum tegasnya membuat si Mamang tampak percaya. Oh, hehe, maaf ya non Mamang, hanya penasaran, jawab si Mamang malu. Baunya enak banget sayang, aku makin lapar, rengek Aileen manja. Bentar lagi matang sayang, tunggulah sebentar, sahut Kafan dengan suara yang begitu lembut, pencitraan yang epik. Aileen menggelayut manja di pundak Kafan. Entah kenapa tiba-tiba Aileen berpikir ini adalah kesempatan untuknya bisa bermanja-manja sama si kulkas 12 pintu. Kesempatan langka bukan? Siapa sih yang gak mau deket-deket sama sumber uang? Mana baunya wangi lagi. Ikan bakar akhirnya matang, Kafan langsung menghidangkannya di piring. Tak lupa diberesinya si tulang-tulang ikan dipisahin dari dagingnya, baru daging yang empuk kenyal menggoda dihidangkan untuk Aileen. Buat aku, mata Aileen berbinar-binar senang. Makanlah, tapi pelan-pelan karena masih panas. Aileen menyentong nasi lalu mulai melahap ikan bakar buatan Kafan. Enak banget, ucapnya merem melek. Suamiku pintar banget masak sih, kalau kayak gini bisa nambah 2 piring. Makanlah sepuasmu, kalau kurang aku akan membakarnya lagi untukmu. Benarkah, Tang Yu Beb? Tapi, kamu gak makan? Tanya Aileen balik. Nanti, aku makan nunggu yang lain, kamu makanlah dulu. Oke.
Aileen melanjutkan makannya. Emang beneran lahap dia, entah doyan apa rakus beda tipis. Kafan hanya terkekeh melihat antusias Aileen makan ikan bakar buatannya. Kenapa belepotan gitu sih? Kafan mengusap bibir Aileen bekas saus dengan tangannya, membuat Aileen yang sedang asyik makan langsung terdiam kikuk. Dia diam tegang menatap perlakuan manis Kafan padanya. Jangan belepotan gitu dong, nanti lipstikmu hilang. Hihi, belepotan ya, masakan kamu terlalu enak sih makanya sampai gak bisa stop buat makannya. Sahut Aileen malu-malu, apalagi adegan manis barusan dilihat banyak orang. Tapi tuan cobain juga dong, Aileen memaksa menyuapi Kafan dengan potongan ikan di tangannya membuat Kafan mau gak mau menerima suapan paksa Aileen. Makanlah ini aku buat khusus untukmu. Ah tuan kayaknya Jaim, ya udah deh aku habiskan sendiri. Aileen menggeser duduknya sedikit untuk menikmati ikan bakar buatan suaminya. Tak berselang lama para karyawan turun ikut nimbrung makan. Kafan segera menyambut mereka dan duduk di tempat makan bersama. Sengaja tidak membawa Aileen karena Kafan tidak mau melibatkan istrinya pada obrolan pekerjaan yang menjenuhkan. Aileen pun tahu, dia tak berkeinginan kepo, dia memilih menikmati makanannya sendiri sembari duduk di ayunan dekat pantai. Bersamaan dengan sepoi angin dan gerincikan ombak pantai yang begitu syahdu. Tuan, istri Anda tidak ikut makan bersama, tanya salah satu karyawan yang mungkin dia mandor di sini. Aku tak ingin mengganggu selera makan istriku, kita sedang membahas masalah permasalahan kerja. Biarkan dia menikmati liburannya, sahut Kafan. Sepertinya Tuan sangat mencintai istri Tuan, Anda begitu memperhatikan Nona dengan segala aspek, puji salah satu karyawan lain. Dia istriku sudah sepantasnya bukan mencintai dan meratukan istri, sahut Kafan singkat. Sepertinya kita bisa memulai makan saja. Bagaimana Tuan, ini semua hidangan sudah siap, ujar manajer yang menangani proyek di Karimun Jawa. Oke silahkan nikmati lunch kita, setelah itu baru kita bahas kembali masalah proyek. Selama pembahasan proyek mata Kafan tak lepas dari pandangannya memperhatikan Aileen. Gadis itu tengah asyik bermain pasir dan sesekali berlarian mengikuti ombak tenang di sekitaran pantai. Entah mengapa Aileen kini menjadi pusat pikirannya, membuatnya harus memastikan jika gadis itu baik-baik saja. Tak boleh terlalu jauh darinya dan tak boleh ada satu orang pun yang berani mendekatinya. Beberapa kapal sedang merapat di pinggiran pantai, membawa beberapa barang material untuk proyek Kafan. Para karyawan berlarian membantu mengangkat material tersebut dan dibawa ke lokasi proyek. Tiba-tiba beberapa material berat yang digotong dua orang bertubuh kurus menggelincir jatuh dari tangan mereka. Sedang tak jauh dari sana Aileen tengah asyik bermain air, dia tak mengetahui jika material tersebut menggelincir ke arahnya. Kafan langsung berlari sigap menarik tangan Aileen dan memeluknya erat. Material menggelincir lolos dari tubuh Aileen. Semua orang kaget dan panik, Aileen pun ikut panik terdiam di pelukan Kafan. Hei, mengapa kalian sangat ceroboh dalam bekerja? Jika material berat ini mengenai istriku, apa yang akan terjadi? Bentak Kafan memarahi dua karyawan yang apes itu. Apa kau tak menimbang resiko yang akan terjadi? Jika kau merasa berat, maka jangan memaksa untuk mengangkatnya.
Maaf tuan, maafkan kami, ucap dua karyawan apes itu dengan gemeteran. Kau baik-baik saja, sudah kubilang jangan jauh-jauh dariku, kau membuatku khawatir, ucap Kafan pada Aileen. Aku baik-baik aja, kan tuh, kamu berhasil nolongin aku, sahut Aileen sembari menatap wajah khawatir Kafan dengan terkekeh renyah. Kita pulang, Kafan menggandeng tangan Aileen menuju perahu yang mengantarnya tadi. Tapi aku masih mau main pasir, masih mau selfie, rengek Aileen. Besok saja, besok aku akan mengantarmu kemana kau suka untuk berselfie itu, sampai kau puas. Benarkah tuan? Tanya Aileen bahagia. Kafan hanya diam tak menyahuti lagi, baginya sangat malas jika harus mengulang perkataannya dua kali. Cukup sekali saja dan kau Aileen harus paham, begitu kira-kira. Sudah selesai tuan, ujar si bapak perahu. Udah pak, suamiku kayaknya kecapean pengen istirahat, jawab Aileen sambil tersenyum ke arah Kafan. Membuat lelaki itu merasa ada sesuatu yang bergejolak tiba-tiba. Oke baiklah, saya akan mengantar tuan dan nona kembali ke villa. Selama perjalanan pulang Kafan duduk di belakang Aileen memeluk tubuh gadis itu dengan erat. Semilir angin laut yang kencang cukup dingin menusuk kulit, Kafan tak ingin Aileen kedinginan. Entah mengapa Aileen merasa ada sesuatu yang jengah, sesuatu yang terasa menggelitik. Apalagi ketika dagu Kafan menempel di pundaknya dan hembusan nafas Kafan begitu hangat menyeka tengkuknya. Suara Aileen yang tertahan, entah suara yang datang karena apa. Dia hanya merasa ada sensasi aneh setiap hembusan nafas Kafan yang begitu hangat. Kafan semakin mengeratkan pelukannya seakan tak memberi jeda pada Aileen untuk menyelamatkan diri. Kafan merasa saat ini dia amat sangat tenang berada dalam pelukan wanita yang dicintainya. Aileen buru-buru turun melepaskan diri dari pelukan Kafan yang semakin membuatnya resah gelisah. Aileen berlari ke kamar berusaha menenangkan diri, tetapi Kafan malah mengikutinya ke kamar. Hari semakin sore, matahari mulai menutup diri di ufuk barat, bercak merah kejinggaan di ujung langit menandakan malam segera tiba. Aku mau mandi tuan, Aileen berusaha menghindar dari Kafan. Aku juga mau mandi, sahut Kafan yang ikut mengambil handuk dan bersiap ke kamar mandi. Aileen menatap Kafan kaku. Kalau gitu aku mandi di kamar sebelah, Aileen bergegas keluar kamar, tetapi tangannya dicengkal Kafan erat. Mengapa harus ke kamar lain? Apa kamar mandi di sini tidak cukup untuk kau mandi? Kan tuan juga mau mandi. Mandilah, aku akan menunggumu sampai kau selesai. Tapi jika terlalu lama maka aku akan menyusulmu, kau tahu bukan jika aku tidak suka menunggu. Tuan saja yang mandi, aku yang menunggu. Mengapa tidak mandi bersama saja kalau begitu? Kafan menarik tangan Aileen dan membawanya ke kamar mandi. Gadis itu terkesiap dan telat mengambil respon. Tahu-tahu sekarang dia sudah di dalam kamar mandi berdua dengan Kafan. Jantungnya berdentum tak karuan semakin kuat dan cepat, seluruh tubuhnya kaku tegang. Dia tak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Apalagi ketika dengan cueknya Kafan membuka kaos dan celananya menyisakan celana boxer dan dada bidang telanjangnya. Mengapa diam? Apa kau mau menontonku mandi? Aileen meneguk selaivanya kuat-kuat.
Aku tunggu di luar saja, Tuan. Aileen berbalik arah menarik pintu untuk keluar. Tapi lagi-lagi terlambat, Kafan sudah lebih dulu mengungkungnya dengan kuat. Tanpa aba-aba apapun, Kafan langsung mencium bibir Aileen dengan lembut, membuat gadis itu makin panik dan kebingungan. Tangan Kafan mengelus pundak Aileen lalu mengetatkan pinggang gadis itu merapat ke tubuhnya. Lama Kafan membiarkan bibirnya menyesapi bibir manis Aileen, menikmati tiap inci kehangatan di dalamnya. Aileen hanya bisa pasrah. Dia mau menolak, tapi apa daya, hatinya bergejolak memaksanya untuk tetap diam dan menikmatinya. Karena dirasa Aileen sudah cukup tenang dan hanyut, Kafan segera membopong tubuh Aileen ke atas butap, mengulangi ciuman panasnya sekali lagi. Entah apa yang terjadi di sana, tetapi sepertinya gejolak kelelakian Kafan tak bisa ditepis lagi. Kafan membopong tubuh Aileen keranjang. Mereka tak jadi mandi, sepertinya ada sesuatu yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Tangan Kafan menggerayang mengabsen tiap inci tubuh Aileen, menggerayangi tiap kulit mulus Aileen yang mulai diam tak berkutik. Tuan, Aileen menahan tangan Kafan ketika mau menyentuh bagian sensitifnya. Aku menginginkanmu, Aileen, jadilah istriku, bisik Kafan. Tuan, ingat perjanjian kita, bukankah kita sudah sepakat untuk tidak melakukannya sebelum saling mencintai? Ada rasa kecewa di hati Kafan berkecamuk dengan gejolak kelelakiannya yang hampir memuncak. Kafan terdiam beberapa saat menatap Aileen dengan tatapan yang sulit diartikan. Jika kukatakan aku mencintaimu, apakah kau percaya? Bisik Kafan lagi setelah beberapa saat. Aileen hanya menggeleng pelan. Aku gak tahu, Tuan. Kafan kembali menanggalkan aksinya. Disesapnya kuat-kuat bibir Aileen yang sudah basah karena ulahnya. Tangannya membrutal melepas kaos Aileen dan membuangnya ke segala arah. Tak hanya itu, Kafan meninggalkan beberapa tanda merah di leher jenjang Aileen. Membuat Aileen berusaha meronta melepaskan diri. Tetapi sepertinya logika Aileen kalah dengan perasaannya. Nyatanya tubuhnya seakan menerima tiap sentuhan yang Kafan berikan. Meski pikirannya mengatakan dia harus menolak kenyataannya, tubuhnya malah diam menunggu tiap sentuhan Kafan. Sepertinya malam ini akan dilaluinya dengan adanya penanggalan penyatuan hasrat. Keadaan sudah semakin memanas, bahkan mereka kini telah saling melepas pakaiannya hingga tersisa tubuh polos tanpa penutup sehelai benang pun. Bersambung.